Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Ya, nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Ternyata satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar ya pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambahan, silakan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, setuju Jokowi tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana S1. Benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika. Hingga mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, jelas negara kita tidak akan bisa bikin makmur rakyat. Dikitlah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil, agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang. Prof, sarjana bicaranya gak kapak.
gagap-gagap. Sarjana itu pintar karena sarjana bilian yang begini. Masuk akal jawaban Profesor. Bravo Pak. Hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan kan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beginilah jadinya. Emang benar 100.000% enggak punya ijazah. Inilah ngeri wayang. Semua sudah diatur dalam siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu cara orang waras berpikir. Polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar kalau lewat kepolisian penanganan hukumnya. Negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang Plogo. Ini jadinya berkuasa, jadinya oligarki. Benar Prof, misteri yang tidak boleh didiamkan. Jelas sekali kesimpulannya. Keren. Aku berdoa semoga generasi penerus bangsa Indonesia banyak yang jujur, amin. Jokowi orang terdidik juga Pak, tapi terdidik bohongnya. Sangat setuju Prof. Rai cermat, cerdas, berkal, sehat. Polisi kok malah jadi termul. Rusaklah negara ini. Sangat cerdas, pas mantap. Sangat cerdas penjelasan Prof. Rais. Sangat masuk logika, gampang cuma akal sehat. Asli kenapa berlama-lama nunjukkan ijazahnya? Sengaja bikin gaduh rakyat begini, nunjukin polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi. Intelijen rakyat yang enggak ditetei negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Salam waras, sehat selalu Pak Roy Suryo. Kunci permasalahan ini ada di Prabowo. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Dari awal saya percaya 100 ijazah Jokowi palsu. Banyak orang pintar jadi bego gara-gara duitnya Jokowi. Mantap Bang. Semoga kebenaran secepatnya terungkap polisi. Itu udah bobrok Bang. Nanti kalau rakyat udah muak baru sadar Pacok dan virus Mulyono. Betul sekali Prof. Rai, Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Kepalsuan menjadikan penjabat yang korupsi. Semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyonggok sana sini, bikin kebohongan. Ada reuni, bayar preman, bujer, dan lain-lain. Untuk melihat keaslian tetap dengan ilmu pengetahuan, uji laboratorium yang netral atau independen. Rakyat butuh kejelasan dan kepastian rakyat sudah bayar pajak.
proses hukum tentang korupsi berjamaah. Itulah negeri Konoha. Jangan kaget sudah, tapi belum bang. Cerdas Pak, masuk logikan. Siarkan di TVI, di TV nasional, biar ada pengakuan para pendukungnya. Undang-undang dulu, baru UU dibayar. Siapa yang tidak mau uang? Dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap. Kalau banyak uang kita bebas dari hukum karena hukum bisa dibeli. Jangan bilang gerombolan pembohong, penipu, perusak NKRI. Masyarakat Allah, ternyata Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan bantuan, setelah selesai urusannya dilupakan orang-orang sudah berjasa. Semangat dan bongkar habis. Sitap semua fasilitas diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top yang bermasalah. Republik hidup berbangsa bernegara. Saya sangat setuju pendapat Prof. Rias, 1000% yakin. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang tahu pura-pura enggak tahu demi uang.